Bayangin deh, gimana kalau Anda punya sebuah buku manual kuno yang ngakunya bisa mecahin hampir semua masalah hidup Anda. Serius, mulai dari urusan karir yang macet, masalah kesehatan, sampai butuh perlindungan diri. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah teks klasik yang udah diterjemahin, yaitu Syamsul Ma'arif. Teks ini tuh bukan sekedar buku bacaan teori biasa, tapi posisinya bener-bener kayak sebuah buku taktik spiritual yang luar biasa detail. Coba diperhatiin baik-baik subjudul dari buku karya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni ini. Di situ secara terang-terangan ditulis kalau ini adalah ensiklopedia Islami untuk pengobatan, pemikat hati, dan kesuksesan hajat. Dari sini aja kita udah bisa nangkap kalau teks ini nggak cuma ngomongin teori spiritual di awang-awang, tapi benar-benar mengakar ke hal-hal duniawi dan super praktis yang memang dicari sama kita-kita ini setiap harinya. Biar kita makin paham sama fondasi buku ini, coba kita dengerin apa kata editornya di bagian pengantar. Intinya, mereka menekankan kalau ayat-ayat suci itu punya aplikasi yang sangat terukur. Jadi, fungsinya jauh melampaui sekedar ibadah ritual doang. Penulis buku ini yakin banget kalau ayat-ayat tersebut bisa dipakai layaknya alat bantu spesifik buat menarik simpati orang, nyembuhin penyakit, sampai ngebuka jalan kesuksesan. Oke, ini peta perjalanan kita. Kita bakal membedah teks kompleks ini ke dalam 5 bagian utama. Pertama, ensiklopedia solusi segala hajat. Kedua, rahasia basmalah dan surah pilihan. Ketiga, kekuatan spesifik Asmaul Husna. Keempat, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Dan kelima, praktik penyembuhan fisik spiritual. Kita masuk ke bagian pertama, ensiklopedia solusi segala hajat. Bagian ini bakal ngeliatin gimana buku ini memposisikan dirinya sebagai toolkit universal buat semua masalah Anda. Tapi tunggu dulu, sebelum kita jauh-jauh ngomongin khasiatnya, ada satu aturan main yang mutlak banget di sini, istiqomah. Apa itu? Ini adalah konsistensi tingkat dewa. Kalau Anda nggak punya disiplin baja buat ngulangin bacaan sampai ratusan atau bahkan ribuan kali tanpa putus, semua formula di buku ini dianggap hangus atau nggak bakal mempan. Jadi, ya ini jelas butuh dedikasi mental dan psikologis yang luar biasa berat. Sekarang bagian kedua, rahasia basmalah dan surah pilihan. Di sini kita bakal ngeliat gimana doa-doa yang biasa kita dengar tiap hari disulap jadi semacam instrumen taktis. Kita ambil contoh ayat kursi. Kalau biasanya kita tahu ini buat perlindungan aja, di buku ini fungsinya ibarat pisau lipat Swiss Army. Teks ini ngeklaim ayat kursi bisa dipakai buat mencerdaskan akal, memagari rumah dari hal magics, meredam emosi yang lagi meledak-ledak, bahkan percaya atau enggak, bisa bikin seseorang nggak kelihatan sama musuhnya. Bayangin, dari urusan psikologis sampai keamanan fisik, semuanya diborong sama satu ayat ini. Lanjut ke bagian ketiga, kekuatan spesifik Asmaul Husna. Nah, ini dia yang jadi salah satu inti dari manual ini. Di sini, 99 nama Allah itu nggak cuma sekedar daftar buat dihafal, tapi benar-benar dipetakan jadi life hacks yang super spesifik. Pengen dapat popularitas luas, Anda disuruh baca Al-Mu'iz. Terus kalau pendengaran mulai menurun karena umur, resepnya adalah baca Al-Bashir sehabis salat duha. Buat para pemimpin yang pengen dicintai rakyatnya, rumusnya Al-Majid. Pendekatannya benar-benar terukur dan langsung nembak ke target kan? Tapi, ingat lagi aturan pertama kita tadi soal istiqomah. Angka 1000 ini bukan hiperbola loh. Misalnya nih, ada orang yang mau nyalonin diri jadi pemimpin, buku ini mewajibkan dia buat baca Al-Wali sebanyak 1000 kali setelah setiap sholat fardu. 1000 kali! Coba bayangin berapa banyak waktu, energi, dan fokus yang diinvestasikan cuma buat satu tujuan spesifik itu. Masuk ke bagian keempat, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ini bagian di mana aplikasinya makin terasa membumi, meski kadang caranya terdengar cukup nyeleneh. Misalnya gini, amit-amit ya, Anda baru aja dipecat dari kerjaan gara-gara difitnah. Teks ini ngasih panduan step by step yang lumayan ketat buat dapat jabatan itu balik. Anda harus dalam keadaan suci, bangun sholat malam, baca Al-Kabir 1000 kali, dan yang paling berat, ini harus dilakuin berturut-turut selama 7 hari tanpa bolong. Kalau bolong sehari, ya harus ngulang lagi dari awal. Benar-benar sebuah krisis manajemen karir jalur spiritual. Dan ternyata cakupan masalah yang dibahas di buku ini tuh luas banget. Dari yang serius sampai yang urusan sepele. Mulai dari ngatasin panik atau sifat pengecut yang datang tiba-tiba, ngusir kutu atau binatang berbisa dari rumah, nahan lapar pas lagi traveling jauh, sampai bikin orang zolim ngerasain penderitaan di rumahnya sendiri. Bahkan buat ngebangunin orang yang lagi pingsan pun ada resepnya. Pokoknya serba ada deh. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, praktik penyembuhan fisik spiritual.
Di sini kita bakal ngeliat gimana rapalan spiritual dikawinkan dengan tindakan fisik. Ini salah satu contoh paling menarik soal perpaduan fisik dan spiritual. Kalau ada sakit mata yang bandel banget nggak sembuh-sembuh, praktisinya diminta ngerjain sholat subuh dan maghrib, terus baca Al-Qayyum persis 19 kali. Habis itu energinya ditiupin ke kedua jempol tangan, terus jempolnya diusap pelan-pelan ke mata yang sakit. Jadi ini tuh nggak cuma komat kamit di dalam hati, tapi ada interaksi fisik langsungnya. Gak cuma itu, instruksi di buku ini juga ada yang spesifik banget buat ngeredain nyeri badan. Di panduannya, si praktisi bahkan disuruh naruh tangannya langsung di atas kepala pasien sambil ngebacain ayat-ayat tertentu. Sekali lagi, sentuhan fisik ini digabungin sama lantunan spiritual buat ngeraih efek penyembuhan yang maksimal. Nah, setelah kita bedah berbagai macam formula dan ritual dari Syamsul Ma'arif ini, sebenarnya ada satu pertanyaan besar yang nyisa buat kita. Coba pikirin lagi soal aturan istiqomah tadi. Pengulangan sampai ribuan kali, fokus yang nggak boleh pecah, rutinitas yang super ketat. Apakah solusi dari ensiklopedia ini murni datang dari kekuatan magis kata-katanya? Ataukah jangan-jangan transformasi hidup itu justru lahir dari disiplin psikologis yang luar biasa ekstrim dan tekad baja manusia yang lagi berjuang mati-matian buat ngubah nasibnya?